kita pada kali ini adalah studi pendahuluan dalam penelitian. Studi pendahuluan ini untuk mempermudah sobat-sobat dalam melakukan penelitian, serta judul penelitian yang sobat ajukan cepat di-ACC oleh dosen pembimbing jika melakukan studi pendahuluan. Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham dalam memahami studi pendahuluan. Mulai penelitian. Studi pendahuluan itu bertujuan untuk memberikan informasi tentang penelitian yang akan kita lakukan. Jadi alangkah baiknya jika sobat-sobat sekalian itu mengajukan judul riset kepada dosen pembimbing atau berdiskusi tentang judul riset kepada dosen pembimbing itu sudah melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu. Nah, apa tujuan daripada studi pendahuluan? Yang pertama adalah studi pendahuluan itu merupakan studi yang dilakukan untuk mempertajam arah studi utama. Yang kedua, studi pendahuluan bisa saja menghasilkan perubahan prosedur penelitian, meningkatkan pengukuran, meningkatkan kepercayaan dan desain yang lebih mantap dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjajaki dapat tidaknya satu penelitian dilaksanakan di lokasi tersebut. Nah, kemudian yang keempat, menghimpun berbagai informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Nah, jadi kegiatan studi pendahuluan ini kita perlukan karena informasi-informasi yang kita dapatkan di lapangan itu akan mendukung keberhasilan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, hasil studi pendahuluan ini dapat menjadi acuan atau rujukan baik dalam rangka menyusun bab 1, bab 2, perumusan hipotesis, sampai akhirnya nanti kepada penarikan kesimpulan. Nah, apa manfaat dari studi pendahuluan ini? Yang pertama adalah mengetahui bahwa satu permasalahan sudah pernah diteliti dan sudah dipecahkan, sehingga dapat menghindari adanya penelitian yang berulang-ulang namun sebenarnya sama. Dan kita mengetahui dengan pasti apa yang akan kita teliti. Jadi salah satunya adalah kita bisa tahu permasalahan-permasalahan yang sudah pernah diteliti, yang sudah pernah diselesaikan, kemudian kita juga dapat menghindari adanya penelitian yang berulang, kan seperti itu. Nah, nanti akan kita peroleh penjelasan dari slide berikutnya. Kemudian yang kedua adalah dapat memperkuat keinginan untuk meneliti satu permasalahan karena adanya penelitian-penelitian lain yang relevan. Jadi maksudnya begini, ketika kita menginginkan sebuah penelitian dengan topik A, kemudian kita lakukan studi pendahuluan. Nah, ternyata ada persoalan, ada masalah di lapangan. Kemudian kita membaca literatur, ya literatur yang relevan. Kemudian ada literatur yang mendukung hasil-hasil riset kita, ataupun ada literatur yang kontra dengan riset yang akan kita lakukan. Nah, ini menjadi satu kekuatan buat kita, gitu. Satu kekuatan buat kita bahwa riset ini penting untuk kita lakukan. Seperti itu kira-kira. Oke. Kemudian yang ketiga, tahu di mana kepada siapa informasi dapat kita peroleh. Nah, jadi kita menjadi tahu, oh, sama siapa informasi ya? Kemana informasi? Siapa orang-orang yang akan kita tuju untuk memperoleh informasi riset yang akan kita lakukan nanti. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Kemudian yang keempat, tahu bagaimana cara memperoleh
informasi atau cara memperoleh data. Jadi kita mengetahui bagaimana kita bisa mencari data itu, bagaimana kita bisa memperoleh informasi. Oke. Kemudian yang kelima, dapat menentukan cara yang tepat untuk menganalisis data. Jadi sehingga dengan adanya studi pendahuluan ini, kita menjadi tahu, oh bagaimana cara kita dapat menentukan bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan analisis data riset yang akan kita lakukan. Kemudian yang keenam, kita bisa tahu apakah penelitian itu mampu untuk dilaksanakan atau justru akan menyulitkan kita. Nah, kalau misalkan penelitian itu sulit kita jangkau, ya bisa kita hentikan, tidak usah kita teruskan, karena akan menghabiskan biaya seperti itu. Kalau penelitian itu mampu untuk kita laksanakan dan untuk kita jangkau, ya kita teruskan. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi kita sudah bisa mengukur, kemudian menghemat tenaga dan biaya dengan cara menjadikan penelitian terdahulu sebagai sumber dokumen penelitian. Itu dia. Nah, maksudnya ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu sebenarnya dari penelitian-penelitian terdahulu kita eh, bisa tahu ya, artinya bisa mengukur apakah penelitian itu sulit atau tidak. Lah, jadi dari studi pendahuluan itu yang akan kita peroleh adalah data atau fenomena. Kita akan melihat bagaimana fenomena, bagaimana data, baik berupa data statistik maupun fenomena lain sesuai dengan topik riset kita yang terjadi di lapangan. Kemudian, nah data tersebut hanya bersifat paparan data tanpa ada pembahasan. Oke. Nah, kemudian sebagai pengantar informasi pendahulu gitu. Nah, jadi data fenomena ini kita ambil nanti bisa kita eh, bahas nanti di dalam bab 1 untuk penunjang di bab 1 maupun di bab 2 dalam kajian teori. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan studi pendahuluan? Nah, dikenal dengan yang namanya 3P. Ini caranya. Ini cara, artinya ini merupakan uh, cara yang paling efektif untuk melakukan studi pendahuluan dikenal dengan 3P. Oke. Apa itu 3P? Yang pertama ada paper, person, dan place. Oke, kita bahas yang pertama, paper. Nah, paper artinya studi pendahuluan itu bisa kita lakukan dengan membaca literatur, baik teori maupun temuan hasil penelitian. Hasil penelitian orang lain. Dari mana? Dari jurnal-jurnal ilmiah. Nah, baik itu dokumen, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, proceeding, book chapter, buku, majalah. Ya artinya bahan tertulis lainnya ya kan? Laporan penelitian. Ya. Nah, studi ini juga disebut dengan kepustakaan atau literatur studi. Jadi dalam studi pendahuluan, kita yang namanya ingin melaksanakan penelitian harus banyak-banyak baca literatur. Intinya adalah literatur. Karena apa? Karena dari literatur itulah merupakan sumber inspirasi sebagai seorang peneliti. Anda tanpa baca literatur, makanya nonsen penelitian itu bisa dilaksanakan. Jadi kunci daripada riset itu adalah literatur. Inilah sumber utama daripada riset adalah literatur. Baik itu hard copy maupun soft copy. Oke. Nah, supaya sobat paham apa itu literatur. Jadi jangan nanti orang menyebut literatur, oh apa itu ya literatur? Nah, supaya sobat paham itu literatur itu apa,
Baik, berarti literatur itu adalah rujukan yang digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Literatur itu dapat berupa buku ataupun berbagai macam tulisan lainnya. Nah, tetapi menurut EILE, Glossary of Library and Information Science adalah literatur itu merupakan bahan bacaan yang dipakai dalam berbagai macam aktivitas baik secara intelektual ataupun rekreasi. Jadi artinya sudah tahu ya sobat sekalian bahwa literatur itu adalah bahan bacaan. Nah, literatur yang kita gunakan di sini adalah jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah juga banyak jenisnya, tapi kita tidak bahas pada sesi kali ini. Kita membahas topik fokus kepada studi pendahuluan. Oke. Nah, apa tujuan kita memahami literatur? Yang pertama kita memperoleh gambaran fenomena di lapangan dan pembahasannya. Jadi misalkan sobat melakukan penelitian di perusahaan X tentang kinerja. Oke, misalkan seperti itu ya, tentang kinerja. Nah, ternyata pada penelitian sebelumnya ada juga yang telah melakukan pembahasan di perusahaan yang sama dengan sobat lakukan dengan topik yang sama. Nah, di situ kita bisa melihat misalkan pada saat itu fenomena yang terjadi adalah di 2018. Nah, tentu mungkin tidak sama dengan fenomena yang berada di 2021 ini. Jadi kita ada sedikit gambaran, oh seperti ini loh gambaran di dalam kinerja di 2018. Nah, ternyata di 2021 seperti ini. Jadi ada perbedaan. Jadi itu merupakan salah satu memperoleh gambaran bagaimana fenomena di lapangan. Nah, kemudian kita bisa langsung memprediksi terhadap hasil penelitian. Nah, ketika kita membaca literatur, beberapa literatur, misalkan 10 literatur kita baca, ada pengaruh X1 terhadap Y, ada pengaruh X2 terhadap Y. Nah, sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan, oh bahwa dalam hipotesis yang akan kita buat nanti juga ada pengaruh terhadap X1 dan Y. Ada pengaruh X2 terhadap Y. Nah, jadi kita bisa memprediksi hasil penelitian kita berdasarkan literatur yang kita baca. Kemudian adalah sebagai pembanding antar konteks penelitian. Nah, ini juga bisa kita lakukan sebagai perbandingan. Misalkan Anda melakukan riset account officer atau marketing di Sumatera Utara misalkan. Marketing perbankan di Sumatera Utara. Kemudian coba Anda bandingkan bagaimana marketing di eh, Pulau Jawa. Nah, seperti itu kalau dalam konteksnya kita masih dalam konteks nasional atau Indonesia. Nah, kalau mau luar negeri kita bisa bandingkan bagaimana marketing yang berada di Malaysia misalkan, di Thailand. Jadi dari membaca literatur kita bisa saling membandingkan bagaimana kondisi yang ada eh, di Indonesia tentang topik riset kita maupun tentang di luar negeri tentang topik riset yang sama. Jadi bisa menjadi satu perbandingan. Nah, kemudian kita bisa juga menunjukkan tingkat signifikansi penelitian. Artinya kita bisa memperlihatkan bagaimana signifikan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke. Kemudian kita bisa menunjukkan tingkat kepentingan topik penelitian kita. Jadi dari literatur tadi kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kepentingan, penting nggak topik riset ini. Nah, kalau tidak penting nggak usah kita teliti. Tapi kalau penting kita lanjutkan riset riset kita seperti itu. Oke. Nah, jadi literatur tadi juga berguna untuk melakukan kajian teoritis. Nah, bagaimana hubungan atau hubungannya antara teori dengan riset? Nah, ini kita bisa melihat eh, gambarnya seperti ini kira-kira.
Oke. Nah, riset itu harus diawali dengan masalah. Oke. Nah, misalkan contohnya, apakah iklan berpengaruh terhadap minat beli? Nah, ini kan tidak bisa kita jawab tanpa adanya teori. Barulah kita tadi baca teori dari penelitian terdahulu. Nah, ternyata pada penelitian terdahulu tadi mengatakan bahwa iklan berpengaruh terhadap minat beli. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, kan seperti itu. Nah, kemudian turun ke hipotesis. Nah, seperti itu dia. Turun ke hipotesis sehingga ketika kita membaca 10 atau 20 literatur dominan bahwa iklan berpengaruh terhadap minat beli dalam keputusan riset penelitian terdahulu, maka hipotesis yang kita buat juga iklan berpengaruh terhadap minat beli. Kita tadi memprediksi, nah, seperti ini tadi ya. Kita lihat. Nah, ini sebagai prediksi terhadap hasil penelitian. Nah, hipotesis nilai sebagai prediksi hasil penelitian. Oke, sekarang kita ingin membuktikan. Kemudian kita kumpulkan data, ya kan, data iklan tadi, data minat beli, baik dikumpulkan dengan angket. Oke, kemudian setelah itu diolah hasil angket tadi ini, ya, pengolahan data iklan dan minat beli. Nah, setelah diolah keluar hasilnya, maka kita lakukan interpretasi, artinya dibahas. Nah, ternyata dalam pembahasan kita itu sama, artinya iklan berpengaruh terhadap minat beli. Nah, ternyata pembahasan kita ini didukung oleh teori. Nah, seperti itu baru kita memberikan sebuah kesimpulan secara komprehensif, secara keseluruhan. Intinya adalah bahwa iklan berpengaruh terhadap minat beli. Baru kita memberikan saran untuk yang akan datang untuk penelitian selanjutnya. Jadi kita ungkaplah dalam kesimpulan itu juga ya keterbatasan daripada riset kita sehingga masalah masalah penelitian ini bisa terjawab. Nah, itulah eh, hubungan antara teori dan riset tadi. Jadi penting untuk dilakukan eh, untuk dilakukan penelusuran literatur. Oke. Nah, untuk mempermudah dalam pencarian literatur, maka ada berbagai aplikasi lah atau tools atau kita bisa bilang pemanfaatan informasi teknologi dalam penelitian. Nah, berikut ini yang saya tampilkan di dalam slide ini adalah merupakan salah satu situs atau penyedia atau web untuk literatur. Jadi saya kira kalau sobat sekalian itu menggunakan aplikasi Google Scholar, DeoAjik, Crossref, Mendeley, Herzing, Sinta, ResearchGate, dan Garuda, saya kira selesai penelitian eh, sobat sekalian seperti itu. Jadi dari Google Scholar saja, dari Google Scholar, eh, kemudian juga dari DeoAj itu sudah bisa ribuan artikel yang bisa kita peroleh. Oke, seperti itu. Tapi kita tidak eh, bahas dalam sesi ini bagaimana pencarian literatur. Nanti akan saya berikan linknya bagaimana mencari literatur seperti itu. Jadi ada sesi khusus tersendiri. Oke. Nah, kemudian setelah tadi literatur kita peroleh supaya lebih gampang, maka kita mapping, ya kan? Nah, kita mapping. Bagaimana kita mapping literatur itu atau penelitian empiris atau penelitian terdahulu, ya. Jadi dengan adanya mapping ini kita tahu
kekurangan-kekurangan penelitian sebelumnya, kemudian kita mengetahui apa yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian kita juga mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Nah, jadi mapping literatur itu bisa kita sajikan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk metrik. Nah, tapi yang paling efektif adalah dalam bentuk metrik seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini bisa kita tambah kolomnya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ini nama peneliti, kita tulis misalkan ini nama penelitinya siapa? Misalkan Amir 2020, judul penelitian pengaruh X1 terhadap X2 di mediasi Z. Nah, metode pakai SEM misalkan, populasi 300 karyawan marketing kan gitu. Indikatornya A, B, C, D, E. Hasil penelitiannya X1 tidak berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Nah, kita tulis seperti itu gitu. Jadi semuanya kita tulis. Jadi sehingga dari hasil penelitian ini nanti kita bisa membandingkan satu sama lain. Jadi sehingga dalam bentuk metrik ini akan lebih memahami kita lebih gampang kita memahaminya seperti itu. Oke, nah ini misalkan contoh data fenomena yang ada dalam perusahaan. Ini saya ambil dari skripsi seperti itu kira-kira ya, dari skripsi juga ini. Nah, di bab 1 dia memperlihatkan fenomena seperti ini, ya kan. Oh, ternyata dia menjelaskan dulu bahwa standar nilai untuk menentukan kinerja pegawai itu ada 91 sampai 100 itu amat baik. Nah, ini adalah sumbernya dari peraturan pemerintah misalkan ya. Ini salah satu dari perusahaan milik pemerintah kan itu ya. Nah, kemudian merekapitulasi rata-rata hasil penilaian kinerja. Misalkan kalau kita mau menelitian kinerja karyawan, ini dapat seperti ini. Kesetiaan tahun 2013-nya 92, tetapi tahun 2014 85 ada penurunan angka. Di sini amat baik, di sini amat baik, tetapi di sini baik. Nah, ini kan menjadi persoalan, menjadi masalah. Kenapa bisa turun kesetiaan karyawannya? Kan seperti itu ya. Nah, kemudian, nah kenapa lagi bisa turun prestasi kerjanya? Seperti itu. Nah, dari baik menjadi cukup. Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, inilah yang dinamakan fenomena tadi ini. Seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah person. Yang tadi yang pertama paper, ya kan? Cara melakukan studi pendahuluan, kita melakukan studi literatur. Kemudian yang kedua adalah person. Oke, berdiskusi dengan ahli atau manusia sebagai sumber informasi untuk memperoleh informasi tentang topik riset yang akan kita lakukan. Nah, misalkan dosen, manajer perusahaan atau karyawan dan lainnya. Jadi, sebelum Anda menentukan topik riset, sebaiknya ya tadi berdiskusilah terlebih dahulu kepada dosen pembimbingnya kan seperti itu. Kemudian cari informasi di dalam perusahaan itu. Kemudian apakah itu dengan manajer perusahaan, dengan supervisor, dengan karyawan, dengan security, dengan siapa saja. Yang penting Anda bisa mendapatkan informasi. Nah, baik berupa apa? Berupa wawancara maupun observasi. Wawancara juga punya cara, bukan Anda asal bertanya. Ya kan? Observasi juga ada caranya, bukan Anda langsung observasi. Tapi nanti kita jelaskan pada sesi selanjutnya. Tapi yang jelas yang kedua adalah person berdiskusi dengan ahli, ya baik dalam bentuk wawancara maupun observasi. Kemudian yang ketiga adalah place. Oke, Anda pergi langsung meninjau ke lokasi penelitian. Gitu. Jadi Anda harus sudah tahu di mana letak lokasi penelitiannya, tidak lagi mencari, ya kan? Misalkan dosen pembimbingnya, kamu risetnya di mana? Saya masih mencari, Pak. Saya masih mencari, Bu. Ah, kenapa seperti itu? Kan itu. Jadi Anda harus sudah
paham, sudah mengerti kan itu ya, di mana tempatnya, langsung ke lokasi. Nah, kalau memang lokasinya terlalu jauh dan tidak terjangkau oleh Anda dan memakan biaya yang cukup besar, carilah, lokasi tempat penelitian kita yang bisa kita jangkau, yang tidak menyulitkan diri kita sendiri. Demikian paparan studi pendahuluan, semoga bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Silakan sobat-sobat praktekkan studi pendahuluan ini. Jika sobat praktekkan studi pendahuluan ini, saya yakin insya Allah dosen pembimbing sobat sekalian cepat untuk ACC judul penelitian. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.